399 Mari kita bercerai. 9. Leng Xicheng tidak pernah berani menyatakan cinta pada Gu Qingqing, apalagi di hadapan penonton televisi nasional. Hal ini dikarenakan Leng Xicheng pernah menyatakan cintanya sebelumnya dan mengatakan, "Aku mencintaimu," tetapi Gu Qingqing tidak menerimanya dengan senyuman. Bahkan, Gu Qingqing bukan menolaknya dengan masuk akal, melainkan menertawakannya dengan kejam. Belum lagi, tidak lama setelah Leng Xicheng menyatakan cintanya, Gu Qingqing malah menerima Ni Zining sebagai pacarnya. Masalahnya, Leng Xicheng benar-benar tidak bisa menunggunya sekarang. Di satu sisi, ia menyesali sikapnya terhadap Gu Qingqing di masa lalu. Di sisi lain, ada terlalu banyak pria yang memperhatikan Gu Qingqing di sekelilingnya. Leng Xicheng benar-benar takut ia akan kehilangan Gu Qingqing jika tidak hati-hati. Gu Qingqing benar-benar mengajukan perceraian pada Leng Xicheng karena sebuah pekerjaan. Seberapa kurangnya kepercayaan di antara mereka sebagai suami dan istri. Jika dibilang itu seperti berjalan di lapisan es yang tipis juga tidak berlebihan, kan? Dengan duduk pesawat kembali, maksud Leng Xicheng adalah dia duduk di pesawat dan kembali itu untuk melihatku, atau untuk Su Zipei. Hingga hari ini, Gu Qingqing secara samar-samar merasa bahwa Leng Xicheng memang sudah tidak bersikap tidak acuh dan tidak peduli padanya sama sekali seperti di masa lalu. Leng Xicheng akan peduli pada pikirannya dan peduli pada kesehatannya. Bahkan, karena minum terlalu banyak obat pencegah kehamilan akan menyakiti kesehatan Gu Qingqing, Leng Xicheng juga mempersiapkan kondom untuk menghabiskan malam bersamanya. Leng Xicheng memang menunjukkan perubahan besar terhadap Gu Qingqing, tetapi Gu Qingqing merasa bahwa masih ada tempat untuk Su Zipei di hatinya. Leng Xicheng baru saja ingin berbicara, tetapi ponselnya tiba-tiba berdering. Gu Qingqing berdiri di sisi Leng Xicheng dan melihatnya mengeluarkan ponsel. Kali ini, nama kontak yang tertera di layar ponsel bukan lagi Sekretaris Cheng, melainkan seseorang yang lebih menyebalkan daripada Sekretaris Cheng. Rasanya lebih menyiksa daripada disengat lampu 100.000 volt karena nama ini adalah Su Zipei. Leng Xicheng sedikit mengernyit dan mengerutkan bibirnya. Meskipun ponsel itu berdering untuk waktu yang lama di tangannya, ia juga tidak menjawabnya. Panggilan langsung terputus setelah ponsel berdering untuk beberapa saat. Namun, sebelum Leng Xicheng dan Gu Qingqing mengambil napas dengan baik, Su Zipei menelepon lagi dari sana. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing lagi. Wajahnya sedikit tertunduk dan beberapa helai rambutnya perlahan terjatuh. Bulu matanya yang panjang dan melengkung menutupi matanya sehingga Leng Xicheng tidak bisa melihat pikiran dan emosi di matanya. Ponsel Leng Xicheng masih terus berdering, namun ia tetap tidak menjawab. Gu Qingqing juga tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, Gu Qingqing bertanya, tidak menjawab telepon. Leng Xicheng sekarang baru mengangguk dan menjawab telepon, "Halo." Suara latar belakang di sana agak berisik. Didengar dari suaranya, Su Zipei jelas berada di toilet di samping ruang perjamuan. Su Zipei bersembunyi dan menelepon Leng Xicheng, "Xicheng, sebenarnya apa yang terjadi? Aku sudah berusaha untuk mengendalikan situasi sebentar, tapi sudah hampir tidak bisa menahan ruang perjamuan lagi." Leng Xicheng mendengarnya dengan tenang di sini. Setelah Su Zipei menyelesaikan kata-katanya, ia baru berkata, "Qingqing ada di sini." Begitu Leng Xicheng mengucapkan kata-kata itu, Su Zipei yang berada di ujung panggilan dan Gu Qingqing yang berada di depannya tercengang di saat yang bersamaan. Leng Xicheng menundukkan kepala dan langsung melihat Gu Qingqing yang mengangkat kepalanya dan memandangnya dengan tatapan mata terkejut. Setelah beberapa saat, Su Zipei berhenti sejenak, kemudian berkata dengan suara tenang, "Tapi, ruang perjamuan begitu kacau. Jika hanya dengan kemampuanku dan manajemen grup Leng lainnya, itu tidak cukup untuk mengendalikan situasi. Aku telah melakukan bagian pekerjaanku. Jika masalahnya terus berlanjut dan mengacaukan iklan kali ini, aku hanya bisa meminta perusahaan pialang untuk mengajukan klaim kompensasi," tambah Su Zipei. Setelah Leng Xicheng mendengar itu, ia hanya mengangguk dan berkata, Aku tahu." Kemudian, Leng Xicheng menutup teleponnya begitu saja. Mata Leng Xicheng menatap kosong ke arah Gu Qingqing dan ia berkata, "Kamu memakai pakaian terlalu sedikit. Aku akan mengirimmu kembali ke kamar dulu." Gu Qingqing jelas terkejut. Bahkan ia sendiri tahu bahwa iklan kali ini begitu penting bagi grup Leng, tetapi Leng Xicheng masih tetap bersikap begitu tenang. 400 Mari kita bercerai. 10. Apakah kamu tidak peduli dengan konferensi pers? Leng Xicheng mengangkat matanya. Pupil matanya yang berwarna kuning menatap ke arah Gu Qingqing dengan tenang dan ia menjawab, "Peduli."
Aku akan mengantarku kembali dulu. Kata-kata Leng Xicheng ini membuat Gu Qingqing terkejut. Leng Xicheng telah mengulurkan lengannya, mengangkat pakaian Gu Qingqing yang akan jatuh, kemudian memegang dan mendorong bagian belakang pinggangnya. Gu Qingqing yang didorong oleh Leng Xicheng melangkah dan berjalan keluar dengan Leng Xicheng. Ia mengangkat kepalanya dan memandang Leng Xicheng, namun pria itu tetap berekspresi tenang. Seolah-olah Leng Xicheng menyebabkan kekacauan yang begitu besar, tetapi di matanya itu seperti selembar kertas yang tidak relevan dan tidak berguna. Tidak perlu berjalan jauh untuk kembali ke bangunan pertama dari pantai pribadi. Sepanjang perjalanan, terdapat lampu jalan di kejauhan yang selalu memancarkan cahaya. Hotel juga menyalakan lampu lanskap di kejauhan yang menyala di sepanjang jalan hingga membuat pantai ini menjadi sangat indah. Hampir semua orang di hotel pergi ke ruang perjamuan. Karenanya, perjalanan ini sangat sunyi. Banyak bunga dan pohon ditanam di hotel sehingga di malam hari, aroma wanginya semerbak di mana-mana dan sangat menarik perhatian. Ada ombak, serangga, dan aroma wangi bunga. Di antara bayangan pohon-pohon, terdapat bayangan kedua orang yang panjang di bawah cahaya lampu dan saling berdekatan. Pada saat ini, memang benar-benar ada rasa kedekatan. Tidak ada satupun dari mereka berdua yang berbicara. Mereka berjalan menuju gedung utama tanpa terburu-buru. Namun, begitu mereka berjalan ke dalam lobi, Gu Qingqing masih berbelok dan memasuki melalui pintu samping. Leng Xicheng sedikit mengernyit, mengapa tidak berjalan lewat pintu depan. Lewat sini lebih dekat, Gu Qingqing maju untuk memimpin jalan dan masih berkata, orangnya sedikit dan tidak akan ada orang yang berebut lift denganmu. Tidak akan terlihat oleh orang lain juga. Langkah kaki Leng Xicheng terhenti sejenak, aku juga tidak akan terlihat oleh orang lain. Dia begitu tidak ingin orang lain menemukan tentang hubungan kami, kah? Apakah membiarkan orang lain mengetahui bahwa aku adalah istrinya itu begitu memalukan? Pikir Gu Qingqing. Setiap kali, selama mereka berdua bertemu di tempat umum, Gu Qingqing pasti menjadi orang yang berbalik dan pergi. Gu Qingqing baru saja berjalan 2 langkah dan melihat Leng Xicheng berhenti di tempat. Mata Leng Xicheng terlihat gelap dan ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Ia pun merasa aneh dan bertanya, kenapa? Leng Xicheng mengangkat matanya dan melihat Gu Qingqing, kemudian segera menggelengkan kepalanya. Semua baik-baik saja. Jika Gu Qingqing tidak mencintaiku, itu juga baik-baik saja. Pikir Leng Xicheng. Ia akan berpura-pura bahwa tidak ada apapun yang terjadi, seakan-akan ia tidak tahu tentang apapun, dan akan melanjutkan komunikasi mereka berdua seperti biasanya. Mungkin, setelah Leng Xicheng membersihkan citra, playboy, dirinya dalam hati Gu Qingqing akan berangsur-angsur menerimanya. Setelah naik ke lantai atas, Leng Xicheng masih sengaja mengangkat kepalanya untuk melihat nomor kamar. Nomor kamarnya adalah 520. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing menggesek kartu dan memasuki kamar. Gu Qingqing masih berpikir bahwa Leng Xicheng mengirimnya ke pintu masuk kamar sudah menjadi batas terbaik. Ia tidak menyangka bahwa Leng Xicheng juga mengikutinya memasuki kamar, bahkan sambil menutup pintu. Gu Qingqing sedikit bingung, kamu masih tidak datang ke ruang perjamuan. Apakah Gu Qingqing sedang mengusirku? Jari-jari Leng Xicheng sedikit mengepal. Ia menarik napas dalam 2 kali dan baru menjawab, datang. Oh, Gu Qingqing menanggapinya singkat dan tidak tahu masih bisa berkata apa lagi dengan Leng Xicheng, jadi ia berjalan ke arah jendela dan membuka jendela dengan lembut. Ada angin malam yang sedikit bertiup ke dalam ruangan hingga tirai bergerak sedikit. Gu Qingqing menoleh, seolah-olah melihat ke arah lampu jalan di luar. Tetapi, ketika ia melihatnya, pandangan matanya itu malah tidak ada tujuan. Leng Xicheng melihat Gu Qingqing menjauh darinya, seolah-olah ingin menjaga jarak darinya. Jantungnya sedikit menyusut. Mau menyalahkan siapa? Bukannya Leng Xicheng juga harus menyalahkan dirinya sendiri karena membunuh ayah Gu Qingqing. Menyalahkan dirinya karena merebut Gu Qingqing dari tangan Ni Zining. Menyalahkan dirinya atas skandalnya yang tidak putus selama 3 tahun ini dan melukai hati Gu Qingqing. Itu salahku. Semuanya adalah salahku. Sebelum pergi, Leng Xicheng tiba-tiba menoleh dan matanya yang membara menatap Gu Qingqing. Selanjutnya bab 401 mari kita bercerai 11.